Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikram dari kelompok 8. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu menghasilkan makalah yang berjudul Audit of the Acquisition and Payment Cycle. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Fikram, dengan NIM 203100010. Kemudian ada Muhammad Ma'ruf dengan NIM 203100171. Kemudian ada Muhammad Ridwan dengan NIM 203100180. Baiklah, saya akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang transaksi dalam siklus perolehan dan pembayaran. Adapun tujuan keseluruhan dari audit atas siklus akuisisi dan pembayaran adalah mengevaluasi apakah akun-akun yang dipengaruhi oleh akuisisi barang dan jasa serta pengeluaran kas bagi akuisisi. Ada 3 kelas transaksi. Yang pertama yaitu akuisisi barang dan jasa, yang kedua pengeluaran kas, dan yang ketiga retur dan pengurangan pembelian serta diskon pembelian. Perlu kita ketahui bahwa ketika adanya suatu siklus akuisisi akan ada beberapa akun yang akan berpengaruh atas kejadian tersebut atau hal tersebut. Adapun akun-akun yang akan berpengaruh atau dipengaruhi oleh adanya siklus akuisisi bisa dilihat dari tabel berikut. Di situ ada kas di bank, utang usaha, pembelian bahan baku, retur dan pengurangan pembelian, ada diskon pembelian, ada akun pengendali beban manufaktur, ada akun pengendali beban penjualan, kemudian ada juga akun pengendali beban administrasi, ada beban dibayar di muka, dan properti pabrik dan peralatan. Jadi nanti akun-akun ini semua nanti berkemungkinan memiliki peluang akan dipengaruhi oleh adanya siklus akuisisi seperti itu. Kemudian selanjutnya adapun fungsi-fungsi bisnis dalam siklus dan dokumen serta pencatatan terkait. Siklus akuisisi dan pembayaran meliputi keputusan dan proses yang diperlukan untuk menyediakan barang dan jasa dalam pelaksanaan usaha. Siklus ini biasanya diawali dengan tindakan pembelian oleh pegawai dan membutuhkan barang atau jasa dan berakhir dengan pembayaran utang dagang. Seperti itu. Kemudian ada beberapa klarifikasi sesuatu yang harus kita ketahui. Dari sini kita harus bisa mengklarifikasi transaksi. Jadi klarifikasi transaksinya itu seperti akuisisi. Kemudian ada akun, misalnya persediaan aset tetap, beban dibayar di muka, peningkatan sewa guna, utang dagang, beban manufaktur, beban penjualan, serta beban administrasi. Fungsi-fungsi bisnis, pemprosesan pesanan pembelian, kemudian ada penerimaan barang dan jasa, kemudian ada pengakuan utang. Ini fungsi-fungsi bisnisnya. Kemudian ada dokumen dan pencatatannya seperti permintaan pembelian, pesanan pembelian, kemudian laporan penerimaan faktur dan vendor, memo, debit, kemudian voucher, ada berkas transaksi akuisisi, jurnal atau daftar akuisisi, berkas utama untuk dagang, neraca, saldo, utang, dagang, laporan dari vendor. Jadi ini semua nanti akan diaudit oleh auditor, yang mana nanti akan bisa ketahuan apakah ada kecurangan atau ada kekurangan dari suatu proses akuisisi. Jadi dari siklus-siklus akuisisi yang sudah terjadi itu akan diambil sampel-sampelnya. Ini bisa juga dari klarifikasi transaksinya, akunnya, fungsi-fungsi bisnisnya, dokumen dan pencatatan. Ini semua nanti akan dikumpulkan oleh auditor, diperiksa, kemudian menghasilkan laporan audit seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya presentasikan. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk presentasi tadi. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman, bisa diresapi. Kemudian mungkin nanti untuk lebih lanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, yaitu Muhammad Ma'ruf dan Muhammad Ridwan. Sekian dari saya. Akhir kata, Allahumma fiqh wa tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 8. Yang pertama, pemrosesan pesanan pembelian. Ada dua, yaitu permintaan pembelian dan pesanan pembelian. Yang pertama, permintaan pembelian. Permintaan pembelian digunakan dalam permintaan yang akan dibelinya barang ataupun jasa oleh karyawan yang terotorisasi. Permintaan pembelian ini bisa saja merupakan permintaan akuisisi material dari mandor atau penyedia bagian penyimpanan, permintaan perbaikan dari pihak kantor atau pabrik, atau permintaan asuransi dari wakil direktur penanggulangan aset tetap. Yang B, pesanan pembelian. Pesanan pembelian merupakan dokumen yang digunakan untuk memesan
pemesan barang dari jasa dari vendor. Dokumen tersebut meliputi deskriptif, kuantitas, dan informasi terkait lainnya dari produk dan jasa yang ingin dibeli oleh perusahaan. Dokumen tersebut mengidentifikasi otorisasi pembelian. Perusahaan biasanya menyerahkan pesanan pembelian secara elektronik kepada vendor yang menyediakan pertukaran data elektronik atau Electronic Data Interchange atau EDA. Yang kedua, penerimaan barang dan jasa. Penerimaan barang dan jasa oleh perusahaan merupakan titik kritis dalam siklus ini, karena pada waktu inilah biasanya perusahaan mengakui adanya akuisisi dan utang yang terkait dalam pencatatan mereka. Saat barang diterima, dibutuhkan pengendali yang memadai untuk menguji deskriptif, kualitas, waktu, tipe, dan kondisi barang yang dibeli. Laporan penerimaan adalah selembar kertas atau dokumen elektronik yang disiapkan pada saat barang diterima. Laporan tersebut mencakup deskriptif barang, jumlah yang diterima, data yang diterima, dan data yang penting lainnya. Yang ketiga, pengakuan kewajiban. Pengakuan yang memadai atas munculnya kewajiban atau utang pada saat penerimaan barang dan jasa membutuhkan pencatatan yang tepat dan akurat. Pencatatan awal, perusahaan harus berhati-hati dalam memasukkan seluruh transaksi pembelian, yaitu hanya mencatat pembelian yang benar-benar terjadi dan pada jumlah yang benar. Dokumen dan pencatatan pada umumnya meliputi ataupun ada 4. Yang pertama, faktur vendor. Faktur vendor merupakan dokumen yang diterima dari vendor dan menunjukkan jumlah terutang atas transaksi pembelian. Yang kedua, voucher. Voucher biasanya digunakan oleh organisasi untuk penerbitan pencatatan dan pengendalian akuisisi secara formal, terutama dengan menyusun setiap transaksi pembelian dalam suatu urutan nomor. Yang ketiga, jurnal atau daftar. Daftar atau laporan yang dibuat oleh berkas transaksi akuisisi dan berkas terkait meliputi nama vendor, jumlah, tanggal, dan klarifikasi akun atau klarifikasi untuk setiap transaksi. Yang keempat, neraca saldo utang dagang. Daftar ini meliputi jumlah uang setiap vendor atau setiap tagihan atau voucher pada suatu waktu. Daftar ini dibuat langsung dari berkas utang dagang. Yang selanjutnya yaitu metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Yang pertama, pengendalian internal. Audit harus memahami pengendalian internal untuk siklus akuisisi dan pembayaran sebagai bagian dari pelaksanaan prosedur. Pemilahan risiko dengan melaksanakan pengujian walkthrough untuk transaksi akuisisi dan pengelolaan. Sekian dari kami. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami pada slide 11, yaitu menilai risiko pengendalian yang direncanakan. Yang pertama ada otorisasi pembelian. Otorisasi pembelian bertujuan untuk menghindari akuisisi item yang berlebihan atau tidak diperlukan. Yang kedua ada pemisahan penyimpanan aset dari fungsi lainnya. Yang ketiga ada pencatatan yang tepat waktu dan review independen atas transaksi. Yang keempat ada otorisasi pembayaran. Pengendalian yang paling penting terhadap pengeluaran kas termasuk yang pertama penandatanganan cek oleh individu yang memiliki wewenang yang tepat. Yang kedua ada pemisahan tanggung jawab untuk menandatangani cek dan melaksanakan fungsi utang usaha. Yang ketiga ada pemeriksaan yang cermat atas dokumen pendukung oleh si penandatangan cek pada saat cek ditandatangani. Yang kelima ada menentukan luas pengujian pengendalian. Yang keenam ada merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk akuisisi. Yang pertama, menghubungkan setiap pengendalian internal dengan tujuan audit yang berkaitan dengan kelas transaksi. Yang kedua, menghubungkan pengujian pengendalian dengan pengendalian internal. Yang ketiga, menghubungkan pengujian substantif atas transaksi dengan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi setelah mempertimbangkan pengendalian serta definiasi pengendalian. Slide selanjutnya. 4 dari 6 tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi akuisisi memerlukan perhatian khusus, sehingga harus diperiksa secara lebih teliti. Kebenaran banyak akun aktiva, kewajiban, dan beban tergantung pada pencatatan transaksi yang benar dalam jurnal akuisisi. Akuisisi yang dicatat adalah untuk barang dan jasa yang diterima konsisten dengan kepentingan utama dari klien atau keterjadian. Akuisisi yang telah ada dicatat atau kelengkapan.
akuisisi telah ada dicatat secara akurat, atau bisa juga dikatakan keakuratan. Selanjutnya, akuisisi telah diklasifikasikan dengan benar atau klasifikasi. Metodologi untuk perancangan pengujian rinci saldo untuk utang usaha. Utang usaha harus dibedakan dari utang biaya dan kewajiban utang bunga. Kewajiban merupakan utang usaha apabila total kewajiban diketahui dan terutang pada tanggal neraca. Apabila kewajiban menyangkut pembayaran bunga, maka harus dicatat sebagai utang wesel, utang kontrak, utang hipotek, atau utang obligasi. Metodologi untuk perancangan pengujian rinci saldo untuk utang usaha. Yang pertama ada mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi utang usaha. Yang kedua, menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko inherent. Yang ketiga, menilai risiko pengendalian dan merancang serta melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi. Pengendalian internal klien atas pengujian pengendalian internal dapat dilukiskan dengan dua contoh sebagai berikut. Contoh yang pertama, misalkan klien memiliki pengendalian internal yang efektif atas catatan dan pembayaran pembelian. Verifikasi atas utang usaha jadi mudah karena auditor berkesimpulan bahwa pengendalian internal telah beroperasi dengan efektif. Contoh yang kedua, misalkan perusahaan tidak menggunakan laporan penerimaan barang. Ada memungkinkan terjadi kurang saji dalam utang usaha. Oleh karena itu diperlukan pengujian rinci yang ekstensif untuk memastikan apakah utang usaha telah ditetapkan dengan tepat pada tanggal neraca. Yang keempat, ada merancang dan melaksanakan prosedur analitis. Yang kelima, merancang dan melaksanakan pengujian rinci saldo akun utang usaha. Yang keenam, ada reliabilitas bukti. Yang ketujuh, ada ukuran sampel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau pengucapan yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.